Jadi tuh lihat sobat, banyak kan sobat kan. Sebelum lanjut video ini, bantu tekan subscribe dan aktifin loncengnya ya, karena subscribe Anda semangat kami. Terima kasih. Halo skater dan fish lovers. Di video kali ini saya akan membahas ternak kutu air dan Daphnia magna yang 100% berhasil. Kenapa saya bilang begitu? Tonton video ini sampai habis ya. Nah, nantinya setelah Anda nonton video ini dan prakteknya masih gagal, Anda bisa japri dengan saya. Terus bagaimana cara ternak kutir dan DM ini agar berhasil? Ya, rahasianya terletak pada air yang kita pakai dan pemberian pakan serta pelakuan kita pada kutu air dan Daphnia magna ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis dan semangat buat kami. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah penggunaan air. Air yang kita pakai ini bisa menggunakan air hujan, terus air pump, dan juga air bekas ikan. Semua itu bisa, hanya saja ada tapinya. Karena seperti penggunaan air hujan dan air pump itu harus diendapkan terlebih dahulu. Untuk air hujan itu sendiri biasanya mengandung pH yang asam, yang terkadang ikan juga nggak betah, apalagi kutu air. Untuk air hujan yang digunakan, bagusnya dicampur dengan air yang lama, supaya pH-nya lebih stabil. Dan bila sobat yang masih nggak yakin, bisa coba menggunakan karang jahe, dimana karang jahe ini sebagai pH buffer. Karang jahe ini pernah saya jelaskan di video saya mengenai media-media filter. Untuk penggunaan air pump, kenapa harus diendapkan? Karena air pump ini sebenarnya mengandung kaporit. Jadi kalau bisa diendapkan sekitar 1-2 minggu. Kemudian kita pakai hanya bagian atas atau pertengahannya saja. Karena endapan bawah ini biasanya banyak mengandung kotoran ataupun kaporitnya. Kecuali sobat yang pakai air bekas ikan. Tapi air bekas ikan yang saya maksud di sini jangan sampai keruh banget ya. Kalau kutu air sih masih bisa hidup. Cuma kalau untuk Daphnia magna nggak bakal bisa. Bagi saya sih yang paling aman untuk penggunaan air yaitu air bekas ikan. Asal ikannya jangan sampai ikut dimasukin. Lanjut ke pemberian pakan. Pemberian pakan ini yang paling berisiko yang menyebabkan kutir dan DM mati. Karena kalau diberikan secara berlebihan, Daphnia dan kutir ini bukannya makin banyak, tapi malah keracunan ataupun overdosis. Untuk pemberian pakan kutu air dan Daphnia magna ini, sekarang kalau di YouTube itu emang banyak sekali. Bahkan ada yang menggunakan green water, terus ada yang menggunakan air cucian beras, susu, ragi, EM4, ataupun yang menggunakan fragmentasi. Biasanya juga ada yang menggunakan air bekas ikan saja sih sebagai pakannya kutu air. Untuk pemberian pakan yang modelnya serbuk seperti susu dan ragi itu harus benar-benar diperhatikan. Karena kalau pemberiannya banyak, itu dapat menyebabkan mati total. Penggunaan green water yang dibuat dari air bekas ikan yang dijemur biasanya bagus sih. Hanya saja kalau untuk penggunaan green water itu jangan terlalu banyak sobat. Karena kalau misalkan penggunaannya terlalu banyak, biasa di bagian tubuhnya DM itu akan ada seperti partikel atau bakteri yang nempel di tubuhnya. Jadi itu yang memberatkan si DM untuk bergerak. Terus yang perlu diperhatikan di sini yang menggunakan green water yang asalnya dari pelet dan pupuk kimia.
Karena kalau misalkan pupuk dan pelet ini masih belum jadi, itu kan aromanya agak pesing dan tentunya kimianya juga masih tinggi. Kalau misalkan ditaruh ke dalam kutir ataupun DM, biasa dapat menyebabkan kematian massal seperti yang pernah saya alamin, dimana DM saya sebenarnya sudah banyak karena kecerobohan saya sih. Jadi saya taruh ke dalam wadah tempat saya ternak Dapnia magna ini, hasilnya pada keesokan harinya DM saya hilang semua sobat. Di sini saya menggunakan ikan nila sobat ya, jadi airnya agak hijau. Terus di sini ini tempat ternak DM saya Dapnia magna. Jadi tuh lihat sobat, banyak kan sobat kan. Jadi kalau dibanding dengan green water yang kita racik tapi belum pasti itu sudah jadi atau belum, lebih baik sih menggunakan air bekas ikan yang terkena matahari. Kadang air bekas ikan ini biasanya akan hijau sendiri sobat. Paling aman menurut saya sih menggunakan air bekas ikan yang sudah terkena sinar matahari langsung, biasanya air itu akan hijau dan bisa langsung diberikan ke kutu air atau DM kita. Yang berikutnya mengenai perlakuan yang jarang kita ketahui sobat. Di masa hidup kutir dan DM ini biasa bisa sampai berminggu-minggu, bahkan ada yang sampai 1 atau 2 bulan bahkan lebih. Di sana itu sebenarnya perawatannya sobat. Misalkan ada penggunaan aerator, ada juga yang menambahkan air baru. Kalau odor sih biasanya kena air hujan secara langsung, tapi jangan terlalu banyak sobat, biasanya airnya jadi luber, kutu airnya jadi hilang deh. Terus biasanya pH juga bakal berubah. Bila wadah dan tempat ternak mengalami penurunan populasi dan bahkan ada tumbuhnya atau berkembang biaknya kutu air jet, itu biasanya petanda kualitas air sudah mulai menurun sobat. Sebaiknya kalau bisa dikuras dan mulai starter baru lagi. Penurunan kualitas air di wadah tempat kultur kutu air kita sebenarnya wajar sobat. Biasanya ya karena air pH-nya yang asam, terus juga oksigen terlarutnya mulai tidak ada sobat, dan faktor lainnya sih ya anggap saja kita kuras air ikan kita dan sebagai gantinya air dari bekas ikan itu untuk tempat kutu air kita. Kesimpulannya buat sobat yang pengen cari aman untuk ternak kutu air dan DM ini, bisa dimulai dengan penggunaan air bekas ikan. Terus pemberian pakannya bisa menggunakan air bekas ikan juga ataupun green water. Tapi usahakan green water ini yang benar-benar sudah jadi ya sobat ya. Sekian informasi dari saya, jangan lupa like, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis dan semangat buat kami. Dan aktifin loncengnya agar mendapatkan informasi terbaru. Terima kasih.